Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya. Amin. Nah, teman-teman, segmen kali ini saya akan bahas tentang bantuan hukum secara gratis. Nah, ini ada WA saya masuk ya. Begini. Assalamualaikum Pak Pengacara. Mau tanya, anak saya sedang bermasalah hukum di mana ancaman pidananya di atas 5 tahun pidana ya. Namun kami orang tak punya, tidak sanggup bayar jasa pengacara atau advokat. Nah, oke teman-teman, sebelum lanjutkan pembahasan ini jangan lupa share, subscribe, aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Nah, kita lanjut ya. Nah, dalam prinsip negara hukum, setiap warga negara yang mendapatkan permasalahan hukum ya, wajib untuk dibela, dilindungi kepentingan hukumnya ya. Nah, apalagi masyarakat tersebut tidak mampu. Nah, maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis ataupun cuma-cuma. Nah, itu ya teman-teman. Nah, baik itu dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara atau TUN, bahkan pada tahap litigasi maupun non litigasi. Nah, itu ya. Jadi, seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Nah, maka orang yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya secara layak dan mandiri. Nah, hak dasar itu seperti sandang, pangan, terus kemudian layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan, usaha, bahkan sampai perumahan. Nah, lalu apa syaratnya untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma? Nah, penting untuk kita ketahui bahwa tidak semua LBH atau kantor bantuan hukum mendapatkan support dan bantuan dana dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat kabupaten ataupun kota. Nah, itu ya teman-teman. Ada yang sifatnya mandiri, sukarela, swadaya, mau memberikan, meluangkan waktunya, tenaga, pikiran, bahkan uang demi membela kepentingan, mempertahankan hak-hak hukum orang yang merasa terzolimi, merasa tertindas atas dasar sosial dan kemanusiaan. Oke, clear ya di situ ya. Jadi syarat untuk mendapatkan bantuan hukum ya, datang ke kantor bantuan hukum atau LBH, ajukan permohonan secara tertulis, di situ memuat identitas secara lengkap, nama, alamat, nomor KTP, pekerjaan, agama dan lain-lain ya. Tuliskan semua identitasnya harus jelas. Lalu uraikan duduk masalahnya, kronologinya harus diuraikan secara utuh ya, secara utuh, dan harus ada pernyataan sebelumnya belum pernah memberikan kuasa kepada kantor hukum atau lembaga bantuan hukum siapapun ya, harus dibuat itu. Nah, ketika itu sudah ada, maka akan terjadi konflik of interest nantinya ya. Jadi dibuatkan surat pernyataan bahwasanya sebelumnya belum pernah memberikan kuasa kepada kantor hukum atau kantor bantuan hukum lain. Nah, itu. Lalu lampirkan surat keterangan tidak mampu atau keterangan miskin ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat seperti lurah atau desa ya. Lurah atau desa. Namun apabila kan lurah atau desa tidak mau memberikan surat keterangan tidak mampu, keterangan miskin, karena dia berpikir orang ini masih punya rumah, terus kemudian masih layak, tetapi kriteria seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis apabila dia tidak sanggup
membayar jasa advokat atau penasehat hukum. Nah, menggunakan kartu BLT pun juga jadi, gitu. Ya, yang penting dia tidak sanggup hak-hak dasarnya kesehari-harian, ya seperti sandang pangan dia nggak sanggup, ya kita jangan melihat patokan dia masih punya rumah terus kemudian kita anggap itu orang mampu. Ya, itu bukan tolak ukur. Yang penting seorang tersebut yang ketika bermasalah dengan hukum tidak sanggup dan tidak punya biaya untuk membayar jasa advokat atau pengacara, maka dia layak dan wajib untuk dibela. Nah, itu teman-teman ya. Oke, clear ya. Nah, terus kemudian dalam hal perkara tindak pidana, penting untuk kita ketahui bahwa setiap orang terus kemudian atau setiap tersangka yang ancaman pidananya di atas 5 tahun pidana penjara sampai atau maksimal 20 tahun pidana penjara, bahkan pidana mati ataupun seumur hidup, ya. Menurut ketentuan pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, maka tersangka atau terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukumnya atau kuasa hukumnya. Mereka pun juga berhak memilih atau menunjuk penasehat hukum atau kuasa hukumnya masing-masing. Namun apabila si tersangka atau terdakwa tidak sanggup bayar atau menyewa pengacara, penasehat hukum dalam hal mendampinginya pada setiap tingkatan, ya maka atas perintah undang-undang, ini perintah undang-undang ya, pejabat yang memeriksa, ya pejabat yang memeriksa perkara tersebut, baik itu penyidik, jaksa atau hakim, wajib baginya untuk menunjuk dan menyediakan penasehat hukum untuk mereka guna mempertahankan, membela kepentingan hukum mereka. Siapa mereka itu? Yaitu tersangka atau terdakwa dengan cuma-cuma atau gratis, ya. Itu teman-teman ya. Jadi pertegas ya. Apabila seorang tersangka atau terdakwa ya yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dimana ancamannya di atas 5 tahun maksimal 20 tahun pidana penjara atau mati bahkan seumur hidup, maka dia wajib didampingi oleh kuasa hukumnya, penasehat hukumnya, ya. Bahkan dia juga berhak untuk menunjuk penasehat hukum atau kuasa hukumnya. Bila mana dia tidak sanggup untuk menyewa atau membayar jasa pengacara, penasehat hukum, maka atas perintah undang-undang negara wajib menyediakan atau pejabat yang memeriksa perkara tersebut, baik itu penyidik, jaksa, hakim, wajib menyediakan dan menunjuk pengacara untuknya agar untuk membela, mempertahankan kepentingan hukumnya agar terhindar dari diskriminasi, bahkan dapat mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan. Ingat ya, seorang tersangka atau terdakwa ya yang dibela oleh pengacara itu bukan perbuatannya ya, tetapi hadirnya pengacara untuk mempertahankan serta membela kepentingan hukumnya. Nah, itu ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dimengerti, tercurahkan, dan dapat menambah wawasan keilmuan teman-teman semua. Demikian apa yang saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.